Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say that I still. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan belajar. Namun sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matahari. Siapa yang tahu apa itu matahari? Iya, benar sekali. Matahari itu yang menyinari bumi. Siapa lagi yang tahu tentang manfaat dari matahari? Oke, kalau begitu sekarang Ibu mau menjelaskan tentang matahari. Matahari itu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Ya. Kalau semakin siang matahari itu akan semakin naik ke atas atau semakin menghilang. Iya, benar sekali. Jadi kalau semakin siang matahari itu akan semakin naik dan semakin sore matahari perlahan juga akan menghilang dan tenggelam di sebelah barat. Kemudian matahari itu merupakan benda langit yang tak terlihat ketika malam hari. Kalau malam hari kalian melihat matahari apa tidak? Tidak kan? Yang kalian lihat itu apa kalau malam hari? Ada bulan dan bintang. Jadi kalau malam hari itu matahari nggak muncul. Kenapa? Karena sebagian dari bumi itu menutupi matahari sehingga cahaya matahari itu tidak akan tampak di bumi dan bumi itu menjadi gelap. Nah, matahari itu banyak sekali manfaatnya, khususnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau ibu kalian mengeringkan pakaian, menjemur pakaian, itu menjemurnya di dalam rumah atau di luar rumah? Di luar rumah kan? Dan itu baju kalian itu bisa kering karena ada bantuan dari sinar matahari. Selain itu apalagi manfaat matahari? Iya, menjemur padi, menjemur jagung, dan juga apalagi? Iya, nelayan untuk mengeringkan ikan asin. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari matahari sehingga kita itu harus bersyukur kepada Allah karena Allah itu telah menciptakan matahari secara gratis untuk kita semua, untuk meringankan kehidupan kita. Selain itu, matahari itu juga dapat membentuk vitamin D. Siapa yang tahu apa kegunaan vitamin D? Iya, benar sekali, untuk menguatkan tulang. Jadi kita itu bisa menguatkan tulang kita. Kita bisa mendapatkan vitamin D secara gratis. Caranya dengan berjemur di bawah terik matahari. Asalkan kalau berjemur itu jangan pas siang-siang ya. Nanti bisa berubah warna kulitnya. Assalamualaikum, saya Mazidatul Fariha. Di sini akan menjelaskan tentang hubungan bayangan dengan kenampakan matahari. Nah, di sini saya menggunakan media PowerPoint dan juga praktek langsung dengan menggunakan flash HP dan juga barangnya kita menggunakan tutup tape X ini, oke? Sederhananya saja ya. Yang penting kita paham semua. Terbitnya biasanya di timur ya teman-teman. Ya nggak biasanya sih, emang di timur kan terbitnya ya. Kalau timur itu kan kalau di peta biasanya timur itu di kanan, ya kan? Jadi kita anggap yang kanan ini timur, oke? Kita mulai deh. Nah, di sini darahnya di sini. Habis itu mulai terbit. Yeay. Wah, ada muncul bayangan. Nah, dari sini kita dapat simpulkan apabila pagi hari bayangan terdapat di sebelah barat benda dengan posisi memanjang, nih kan? Lebih panjang kan? Nah, terus agak siang kita naik kan? Naik, mataharinya naik. Nah, ini udah berada di sekitar jam 11-an ya ini kali.
sekitar jam 11-an. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, apabila semakin siang, maka bayangan akan semakin memendek sampai pada titik, di titik tengah-tengahnya. Cahayanya berada tepat di atas bendanya. Jadi, tidak ada bayangan yang terlihat. Namun tetap ada bayangannya. Namanya benda wujud pasti ada bayangannya, tapi letak bayangannya berada di bawah benda tersebut itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, ini udah jam 2, jam 2-an, jam 3-an. Nah, ini ting 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 ting. Wah, makin panjang nih. Dari sini makin panjang kan. Kita lihat. Tuh kan. Jadi, dapat kita simpulkan, pada saat kenampakan matahari berada di barat atau berada di titik tenggelam, maka bayangan yang terbentuk akan berada di sebelah timur dan memanjang. Oke? Dari sini ada yang ditanyakan? Apa sudah paham? Di sini saya akan menjelaskan kegunaan panas dan cahaya matahari. Yang pertama yaitu fotosintesis tanaman. Kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis sering disebut juga sebagai proses memasak makanan pada tumbuhan. Proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi manusia. Tanpa adanya matahari, tumbuhan akan mati. Tidak hanya tumbuhan, manusia dan hewan juga akan mati. Yang kedua yaitu sumber energi PLTS. Apa itu PLTS? PLTS yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang ketiga yaitu sebagai penerangan di bumi. Tanpa adanya cahaya matahari, bumi ini pasti akan gelap gulita. Dengan adanya energi cahaya matahari, maka saat siang hari kita tidak perlu menghidupkan lampu karena sudah ada penerangan dari cahaya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Iza Maulina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang manfaat sumber dan cahaya matahari. Yang keempat adalah sumber vitamin D. Vitamin D ini sangatlah penting untuk usia-usia pertumbuhan karena manfaat vitamin D itu sendiri antara lain yang pertama memperkuat tulang, yang kedua memperkuat otot, dan yang ketiga adalah menjaga kesehatan mulut. Vitamin D ini dapat diperoleh sekitar pukul 7 sampai pukul 10 pagi. Selanjutnya adalah menjaga suhu udara di bumi. Bayangkan apa yang akan terjadi jika matahari tidak ada. Pasti akan sangat dingin. Maka matahari memiliki peran penting bagi menjaga suhu udara di bumi. Yang keenam adalah membantu mengeringkan pakaian. Nah, ini sangatlah membantu bagi kegiatan manusia. Bayangkan jika tidak ada matahari, baju akan lama keringnya. Karena adanya matahari, maka dalam sehari saja bisa mengeringkan pakaian tanpa menggunakan alat-alat bantu yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.